Jadi inilah halaman yang harus saya bersihkan, rumput-rumputnya. Cukup kelihatan ya. Nah, apakah mesin potong rumput cordless JLD ini mampu membersihkan rumput-rumput ini hanya dengan sekali cas, atau dia memang membutuhkan beberapa kali charger? Ya, jadi ini hasil pemotongan saya. Kurang lebih berapa hari jadinya nih ya? Ya 3 hari lah. Ya, bersih, alhamdulillah. Cuman ya itu, berulang-ulang kali harus dicas. Lumayan. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan memberi kesimpulan atas penggunaan mesin potong rumput cordless dari JLD Pro. Oke, kita mulai dari mata pisau. Kalau saran saya ada 2 mata pisau, sebaiknya kalian gunakan mata pisau yang besi saja, tidak perlu yang plastik, karena kekuatannya ya bisa saya bilang di bawah. Mendingan langsung ini daripada nanti mata pisau kalian patah-patah. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang khawatir, ya bahaya lah bro pakai mata pisau dibandingkan dengan mata yang plastik. Oh, saya bilang jangan khawatir, karena baut yang ada di sini ternyata ini ada safety-nya juga guys. Jadi beberapa kali saya potong rumput itu bautnya jadi kendor karena terhantam dengan entah kayu entah batu. Tapi dia nggak akan lepas karena yaitu pertama saya beli, saya pikir kok ini baut nggak bisa dikencangin pakai tangan sampai full ya. Ternyata memang ada sedikit seret di tengah, dan itu fungsinya agar baut ini tidak terlepas secara sendiri, dan ini juga menghantam benda-benda yang atau kaki kita pada saat pemotongan berlangsung. So, menurut saya ini safety. Itu gunanya kunci pas untuk pemasangan ini disertakan dalam kemasan tombol. Oke, jadi jangan khawatir. So, yang kedua, kalau pakai mata pisau yang besi ini sebaiknya diasah terlebih dahulu biar lebih tajam. Dan ini kalau kalian bisa perhatikan, mata pisaunya semua pada rumpil ya kalau bahasa Jawanya itu, karena menghantam batu atau besi atau kayu. Kemudian kalau kalian mau potong rumput sebaiknya gunakan sepatu boot. Jadi sepatunya agak tinggi biar kakinya nggak sakit. Seringkali saya pas motong kaki saya kesakitan, entah kena batu yang terlempar atau kerikil ya, maksudnya kerikil yang terlempar atau rumput-rumputan. Kemudian kekurangan dari pemotongannya, dia akan tersangkut jika terkena rumput-rumput yang agak panjang bekas potongan. Kemudian tersangkut juga kalau kena tali dari plastik, benang dari layangan, kemudian plastik-plastik pembungkus seperti pembungkus es atau pembungkus gula. Dan di dalam sini itu pasti masuk juga rumput-rumputan. Itu harus kalian tarik dulu keluar agar dia bisa normal lagi. Lanjut ke gagang sini, ini nggak ada masalah. Pergerakan ini juga nggak ada masalah, sesuai kebutuhan saja. Oke. Kemudian pegangan nggak ada masalah. Tapi yang ini yang jadi masalah guys, kalau menurut saya. Kalau kita tangan kiri, kalau kalian orangnya kidal, enak saja pada saat memencet ini otomatis terpencet, ya. Jadi otomatis. Tapi kalau kita yang tangan kanan, dia akan seperti ini, mencet sambil ini mencet, ya. Dan itu bikin tangan pegel, kemeng. Oke. Pilihan Anda lagi, mau pakai ini atau tidak. Oke. Kita taruh ini. Dan yang terakhir, baterai 12 volt 300 mAh yang jadi bawaannya. Saya pakai pertama buka bungkus plus charger sekitar 1 jam, hasil pemotongan sekitar 15 menit. Kemudian saya charger 1 jam saja, setelah pemakaian kedua sekitar 10 menit. Kemudian saya pakai untuk cas 2 jam, pemakaian sekitar. Kemudian saya pakai lagi cas sekitar 4 jam setengah, dapatnya sekitar 27 menit. Kemudian saya cas lagi 3 jam setengah, ternyata ya sekitar 20 menit. Jadi itu pilihan teman-teman, apakah mau pakai yang 12 volt ini atau teman-teman mau beli baterai cadangan di toko yang lain.
karena ada pilihan kalau nggak salah sampai 15 volt. Saya nggak tahu apakah baterai itu cocok untuk mesin yang ini 12 volt atau tidak. Saya tidak tahu, tapi yang jelas mungkin kelebihannya dia lebih tahan lama dalam pemotongan. Dan indikator lampu charger akan menyala pada saat kita pemasangan charger di sini. Ya, dia akan menyala warna merah dan dia akan berubah warna hijau di atas 3 jam 15 menit atau sekitar 3 jam setengah. Dia akan berubah jadi hijau. Tapi terserah teman-teman mau cas sampai 5 jam, it's okay. Saya pernah nyoba sampai hampir 5 jam, tapi yaitu pemotongan sekitar 27 menit sampai 30 menit. Jadi menurut saya lebih baik kalian cas di jam aman saja antara merah ke hijau, yaitu sekitar 3,5 jam. Oke? Jadi kesimpulannya, kalau untuk mesin oke banget. Dia sanggup berputar di sekitar 30 menitan tanpa henti mungkin ya. Dan itu tidak ada masalah. Dan untuk masalah baterai, saya ada cari-cari juga informasi di YouTube. Ternyata ada yang mengganti baterai ini dengan aki motor yang 12 volt. Kalau di YouTube itu saya lihat sih katanya bisa, memang bisa berhasil. Tapi permasalahannya saya tidak tahu berapa lama, karena di YouTube itu tidak diinfokan berapa lama dia sanggup bertahan dalam menggunakan aki motor tersebut. Cuman ya dia bilang sanggup bertahan berjam-jam. Kalau menurut saya sih jangan juga mesin ini dipaksa dipakai terus berjam-jam. Setengah jam cukup, istirahat, lanjut lagi setelah beberapa menit. Biar mesinnya juga nggak kepanasan, karena maklum mesinnya mesin kecil. Dibandingkan dengan mesin yang potong rumput pakai mesin beneran 2 tak, ya tenaganya jauh banget. Karena kita tahu sendiri mesin rumput itu pistonnya panjang, besar, kemudian dia juga ada efek angin pada saat kita goyang-goyangkan pemotongan. Berbeda dengan yang seperti ini, tidak ada efek seperti itu, karena memang mungkin mata pisaunya kecil dan tenaganya juga tidak sebesar itu. Karena dengan mesin seperti ini, kita tidak sanggup langsung memotong habis rumput, walaupun matanya besi. Tetapi dengan mesin yang 2 tak, walaupun dia cuma pakai kabel tis, dia sanggup memotong rumput apa saja. Kembali ke kalian guys, apakah mau membeli yang seperti ini atau mau beli mesin rumput mesin rumput 2 tak atau gunting rumput. Kalau saya tidak sanggup harus beli gunting rumput dengan luas halaman seperti itu. Makanya saya beli ini. Ya, walaupun dipakai berulang-ulang, tapi paling tidak saya sudah dapat informasi untuk mengakalinya. Saya harus ganti baterai ini dengan baterai aki motor biar lebih tahan lama. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan hidup sehat. Sampai jumpa.